Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Febrian dari kelas X TMP 1 dan hari ini saya akan membacakan sebuah teks biografi tentang Bapak Muhammad Yamin. Profesor Muhammad Yamin atau yang lebih kita kenal dengan nama Muhammad Yamin merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Muhammad Yamin merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus dan juga ahli hukum. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Muhammad Yamin merupakan salah satu perintis Indonesia dan juga pelopor Sumpah Pemuda. Muhammad Yamin merupakan anak dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Sadah. Muhammad Yamin menempuh pendidikan dasarnya di Hollards Inline School HIS Palembang. Setelah itu Yamin melanjutkan pendidikannya di Al-Gmin Middlebury School AMS di Yogyakarta. Di AMS, Yamin mulai belajar tentang purbakala dan berbagai bahasa mulai dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan juga bahasa KE. Setelah lulus dari AMS, Yamin berniat melanjutkan pendidikannya ke Leiden. Namun, niat tersebut ia urungkan karena sang ayah meninggal dunia. Akhirnya, Yamin melanjutkan pendidikannya di Rensselaer School de Batavia, yaitu Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Sekarang menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada tahun 1932, ia mendapatkan gelar Master in the Recht atau sarjana hukumnya. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, yaitu seorang putri bangsawan dari Kalidangu, Demak, Jawa Tengah. Dan dari perkawinan tersebut, mereka dikaruniai seorang putra bernama Dang Radian Sinangsih Yamin. Pada tahun 1969, Dang Radian Sinangsih Yamin melangsungkan pernikahannya dengan Raden Ajeng Sundari Merto Amojo, yaitu seorang putri tertua dari Mangkunegoro 8. Pada tahun 1920-an, Muhammad Yamin memulai karirnya di bidang kesastraan dengan menjadi penulis. Karya pertama yang ditulis Yamin menggunakan bahasa Melayu yang ia tulis dalam jurnal Jong Sumatera, dan karya awalnya yang lainnya masih terikat dalam bentuk bahasa Melayu klasik. Pada tahun 1922, Yamin muncul sebagai penyair dengan karya puisinya yang berjudul Tanah Air. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern pertama yang pernah diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Himpunan kedua milik Yamin yang berjudul Tumpah Darahku muncul. Pada tahun yang sama, karyanya dalam bentuk drama dengan judul Ken Arok dan Ken Dedes yang berdasarkan sejarah Jawa juga muncul dalam bidang kesusastraan. Yamin telah menerbitkan banyak karya dalam bentuk drama, esai, novel, sejarah, dan puisi. Yamin juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare dalam drama Julius Caesar dan Rebin Tagore. Muhammad Yamin selain memiliki jasa-jasa besar negara, juga memiliki banyak penghargaan dan beberapa karya-karyanya yang juga sangat legendaris di negara kita. Berikut ini adalah daftar penghargaan dan karya-karya dari Muhammad Yamin. Karir politik. Karir politik Yamin dimulai sejak ia masih menjadi seorang mahasiswa di Jakarta, yaitu dengan bergabung dengan organisasi Jong Sumatera Bon dan menyusun ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan di Kongres Pemuda II. Dalam ikrar yang menjadi bahasa nasional Indonesia dan bahasa Indonesia dapat menjadi alat pemersatu, pada tahun 1932 Yamin mendapatkan gelar sarjana hukumnya. Setelah itu ia bekerja di bidang hukum di Jakarta sampai dengan tahun 1942. Dan pada tahun itu juga Yamin tercatat sebagai anggota Partindo. Setelah Partindo bubar, ia bersama kawannya mendirikan Gerindo pada tahun 1939. Yamin terpilih menjadi anggota Volksrat pada masa pendudukan Jepang, yaitu pada tahun 1942 hingga pada tahun 1945. Yamin bertugas di Putera atau bisa disebut Pusat Tenaga Rakyat pada tahun 1904. Yamin terpilih menjadi anggota BPUPKI. Setelah Insinyur Soekarno menjadi presiden, Yamin menduduki beberapa jabatan penting dalam pemerintahan, diantaranya anggota DPR sejak tahun 1950, Menteri Kehakiman pada tanggal
pada tahun 1951 sampai 1952, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1953 sampai 1955. Menteri Urusan Sosial dan Budaya dari tahun 1959 dan sampai 60, dan Yamin pun menjadi Dewa Perancang Nasional pada tahun 1962. Pada tahun 1961 dan 1962, ia menjadi Ketua Dewan Pengawas IKBM dan Menteri Penerangan pada tahun 62 dan 63. Saat menjadi Menteri Kehakiman, Yamin membebaskan tahanan politik tanpa proses peradilan. Karena hal tersebut, ia mendapatkan banyak kritik dari anggota DPR saat menjabat menjadi Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan. Yamin mendorong dirinya berdiri di universitas negeri dan swasta seperti Universitas Andalas di Padang. Itu saja yang saya sampaikan dalam teks biografi kali ini. Terima kasih, maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.